Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Apa kabar? Sehat semua kan? Sehat Pak. Baiklah. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Ketua kelas silakan pimpin doanya. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, saya absen terlebih dahulu. Asmaul Husna, Hadir Pak. Trianingsi, Hadir Pak. Novi Purniasari, Hadir Pak. dan Marlina. Hadir Pak. Baiklah. Pembelajaran kita pada pagi hari ini ialah mengenai tentang aritmatika sosial. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial. Ada yang tahu apakah itu aritmatika sosial? Tidak Pak. Baiklah, saya akan menulis definisinya. Aritmatika sosial ialah bagian dari matematika yang membahas tentang perhitungan. Perhitungan uang dalam perdagangan. Dan kehidupan sehari-hari. Beserta aspek-aspeknya. Baiklah, saya akan menulis poin-poinnya terlebih dahulu. Yang kedua ialah untung dan rugi. Ada yang tahu apakah itu untung dan rugi? Baiklah, untung itu ialah apabila penjualan lebih banyak daripada pembelian. Ibaratnya kita membeli tas seharga 50.000 dan kita menjualnya 65.000. Kita mendapatkan untung sebanyak 15.000. Dan rugi juga kebalikannya. Rugi ialah pembelian lebih besar daripada penjualan. Ibaratnya tadi juga, apabila kita membeli tas seharga 50.000 dan kita menjualnya 45.000, dan di situ terdapat rugi sebanyak 5.000. Tidak. Dan apabila
Dan apabila penjualan sama dengan pembelian itu dikatakan dengan impas. Sama dengan. Dan presentasi ialah untung atau rugi dihitung terhadap hanya pembelian dan penjualan atau harga penjualannya. Tadi di sini ialah impas. Yang ketiga ialah diskon atau rabat. Ada yang tahu apa diskon itu? Diskon itu ialah Potongan harga. ya benar sekali. Potongan harga yang diberikan kepada penjual terhadap pembeli. Kemudian bruto. Ada yang tahu apakah yang dimaksud dengan bruto ini? Enggak, Pak. Perhitungan kotor, Pak. Hah? Perhitungan kotor. Ya, itu kata simpelnya. Yang sebenarnya itu adalah suatu barang yang ditimbang dengan pembungkusnya. Yang pembungkus itu yang disebut bruto atau berat kotornya. Kemudian ada juga yang namanya netto. Netto itu yang ini tadi suatu barang yang dibungkus atau berat kotor. Dan netto adalah suatu barang yang dibungkus, yang tidak dibungkus. Itu seperti lawan katanya ya, Pak? Ya bisa dibilang seperti itulah. Kemudian ada juga yang dinamakan tara. Nah, tara ialah selisih dari bruto dan netto. Apakah kalian tahu apa lambang selisih? Uang. Hah? Tidak, Pak. Dapat benar yang dikatakan saudara Ismaul, pengurangan. Dan tadi saya lupa, ternyata tidak ada yang mengingatkan. Presentasi dilambangkan dengan persen. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang aritmatika sosial. Aritmatika sosial itu ialah pada zaman dahulu. Ini kita ceritanya sih, cerita sejarahnya dulu ya kan? Iya, Pak. Jadi pada zaman dahulu apabila seseorang menginginkan sebuah benda, maka ia harus menukarnya dengan benda yang dia miliki untuk mendapatkan benda yang dia inginkan. Misalnya seorang petani menginginkan sebuah baju, maka ia harus menukarnya dengan 2 karung beras atau 3 ekor ayam. Jual beli tersebut sering dikatakan dengan istilah barter. Kemudian dengan berkembangnya pengetahuan dan peradaban umat manusia, jual beli dengan cara barter mulai ditinggalkan. Kegiatan jual beli dilakukan dengan memberi nilai kepada barang tersebut. Setelah mengalami proses, akhirnya manusia menemukan benda yang disebut dengan mata uang. Sejalan dengan berkembangnya kehidupan, kita sering mendengar istilah-istilah perdagangan seperti harga pembelian, harga penjualan, untung dan rugi. Demikian pula dengan istilah impas, raba, diskon, bruto, netto,
setara dan bonus. Seperti yang saya tulis di papan tulis. Baiklah, kita akan membahas tentang untung dan rugi terlebih dahulu. Kita membahas untung dan rugi. Dalam perdagangan kita sering mendengar istilah tentang penjualan pembelian, untung atau rugi. Ya, sebagai contoh saya akan memberikan contoh. Siapa namanya ya? Nggak usah nanti kita nampak pula. Nggak apa-apa Pak, namakin aja. Oh, sih. Saya akan mencontohkan diri saya membeli 72 telur dengan harga 1.500 per biji. Dan saya menjual 36 telur dengan harga 1.750. Dan setengah dari telur yang saya beli saya jual Rp1.000 per butir. Ada yang bisa jawab berapa harga penjualan saya? Pak, 36 telur. Itu mana sih? Yang ini 1.000, yang di atas kan 1.750. per butir. Makin dari total yang 72 ini, setengahnya saya jual 1.750 per butir. Oh, Baru setengahnya lagi saya jual 1.000. terbutir. Pertama kita harus mencari harga penjualan. Harga penjualan ialah, kita harus mencari apa dulu? Baiklah. Pertama kita mencari harga pembelian dulu. Sama dengan ialah 72 dikali 1.500. Baiklah, kita akan mencari harga penjualan. Yang ini tadi kan tahu kan gimana pembagiannya? Sudah, Pak. Nah ini dibagi dua, yang setengah dijual seharga 1.750 per butir, yang setengahnya lagi dijual 1.000 per butir. Nah ini kita akan mencari siapa yang sudah dapat di pikirannya bahwa dari soal tersebut terdapat untung atau rugi. Sepertinya rugi Pak. Rugi, Pak. Anda dulu sehingga mengatakan rugi. Jika dilihat dari penjualan, Pak. Baiklah. Karena ada penjualan yang tidak signifikan. Dan kita sama-sama tahu gimana akhirnya kita kerjakan terlebih dahulu. Yaitu yang pertama 36 dikali 1.750 ditambah 36 dikali 1.000. Jadi ya.
terima ialah 108.000 dikurang 99.000 9.000 Pak. sama dengan 9.000. Di sini kita mendapatkan rugi. Ya, di sini kita mendapatkan hasil rugi. Udah dipaham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau mau mencari untungnya Pak, gimana? Ya, selanjutnya akan kita bahas. Sudah dipahami kan? Bersama. Ya, Pak. Ya, untuk mencari untungnya kita menjual 72 telur ini secara keseluruhan sebanyak 1.750 per butir. Yang tadi kan kita bagi setengah-setengah. Sekarang kita jual sebanyak 1.750 per butir. Maka harga pembelian sama seperti tadi, dan harga penjualan sama dengan 72 dikali 1.750 sama dengan 126.000. Jadi untung yang kita terima ialah harga penjualan dikurang harga pembelian. Kurang harga pembelian. Sama dengan 126.000 Dikurang 108.000 18.000. 18.000 Pak. Kan si April harus mengatakan. Baiklah, di sini kita mendapatkan untung sebanyak 18.000. Jika kita mencari harga impas, ibarat harga penjualan dan harga pembelian itu sama, yaitu sama seperti tadi. Apabila Pak Yunus membeli 72 butir telur seharga 1.500 per butir, dan dia menjualnya sama dengan 72 telur juga sebanyak seharga 1.500 per butir, maka dikatakan impas tadi, ya kan? Selanjutnya kita akan membahas tentang presentasi untung dan rugi. Pak, impasnya belum ya Pak? Impasnya mau sudah pelajari. Ya tadi, apabila Pak Ahmad menjual barang tersebut sesuai dengan pembeliannya. Misalnya tadi kan 72.000, 72 butir dengan harga satuannya 1.500, maka kita menjualnya lagi dengan harga segitu juga. Itulah yang dikatakan dengan impas. Tidak ada untung, tidak ada rugi, Pak. Ah, benar sekali. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang presentasi untung dan rugi.
Untung dan rugi biasa dinyatakan dengan persen. Biasanya dari harga pembelian atau biaya pembuatan, kadang-kadang dari harga penjualan. Dalam sebuah contoh berikut, untung atau rugi dinyatakan sebagai suatu presentasi dari harga pembelian. Di sini kita akan mengambil contoh. Suatu barang dibeli dengan harga Rp2.000. Pak, Ya kenapa nak? judul kita apa Pak? Presentasi atau presentasi? Oh ya salah. Bapak salah tulis persentase. Ya. Ya saya lanjut. Suatu barang dibeli dengan harga 2.000 dan dijual dengan harga 2.500. Hitunglah berapa persentase untung dan persentase rugi atau persentase pembelian dan persentase penjualan. Pertama kita akan mencari untung sebagai persentase harga pembelian. Saya akan singkat dengan pembelian. Yang pertama kita cari ialah untungnya terlebih dahulu. Untung sama dengan 2.500 dikurang 2.000 sama dengan 500. Di sini kita akan mencari untung sebagai persentase pembelian, di mana cara mencarinya ialah dengan memasukkan untung dibagi pembelian. Pembelian tersebut ialah dengan harga 2.000 dikali 100% sama dengan 20%. Dan yang selanjutnya ialah untuk penjualan. Ialah cara mencarinya dengan sama halnya dengan pembelian, tapi kita masukkan dengan harga jual yaitu 2.500 dikali 100% sama dengan 25%. Apakah sudah dimengerti dengan persentase untung dan rugi? Ada yang ingin ditanyakan? Pas Pak. Ya, yang saya ingin jawab ya, iya atau enggaknya, iya ngerti atau enggaknya, mohon bicara. Iya Pak. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang diskon atau rabah. Diskon atau rabah.
Diskon sering digunakan oleh penjual untuk menarik pelanggan. Potongan harga penjualan pada saat transaksi. Istilah diskon sering kita jumpai pada saat perdagangan baju, buah, daging dan lain sebagainya. Di sini saya akan memberikan contoh dan yang menandakan itu ialah adik-adik sekalian. Sebuah penerbit menitipkan buku dua buku. Buku yang pertama sebanyak 200, dan buku yang kedua sebanyak 400. Apabila yang 200 buku ini harga per bukunya ialah 7.500 per buku, dan harga per biji dari 400 buku atau buku yang kedua itu ialah 10.000. Dan diskon atau potongan harga pada buku yang pertama ialah sebanyak, kira-kira ada yang ingin memberikan berapa kita berikan diskon untuk buku yang pertama? 30%. Baik, 30%. Dan buku yang kedua 25%. dan kita akan mencari raba atau diskon masing-masing buku. Ada yang bisa jawab? Jalannya sama seperti tadi. Baik, saya akan menunjuk kepada Asmaul Husna. Saya persilakan untuk menjawab soal tersebut. Silakan diperhatikan kawan-kawan.
Satu lagi kurang aja nak, yang 1 juta. Terima kasih kepada tepuk tangan kepada semua Rusna. Baik ya. Yang dikerjakan kawan kita ini sudah benar ya. Yaitu dari harga penjualan dan awal kok 200 bukannya yang Iya lah, harga penjual 200 juta lebih 200. baik yang dikerjakan nah, kawan kita benar. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Pas Pak. Mengerti Pak. Baik, kita akan ke materi selanjutnya. Apalagi yang akan kita bahas ini? Bruto. Bruto Pak. Iya, benar sekali. Sekarang kita akan membahas tentang bruto, neto dan tara. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan dengan istilah bruto, neto dan tara. Bruto tersebut ialah berat kotor atau barang suatu barang yang ditimbang dengan pembungkusnya. Sedangkan neto berat barang tanpa pembungkus atau berat bersih, dan tara selisih dari bruto dan neto. Sebagai contoh kita akan memberikan contoh penjual mangga mendapat baiklah saya akan menulisnya. Penjual mangga mendapat 2 kotak mangga, mendapat kiriman. Seharga 160.000. Dan berat dan untuk setiap kotak terdapat tanda apakah anak sekalian tahu apa yang dimaksud dengan yang ini? Tidak Pak. Ya, bruto tersebut 40 kilo dan neto 35 kilo. Yang ini dimaksud dengan mangga yang berada di kotak berat bersihnya ialah 35 kilo dan 5 kilo tersebut ialah berat kotak tersebut. Dan yang ditanya ialah salah penjual mangga tersebut menjual mangga 3.000 per kilo. Menjual 3.000 per kilo.
akan mencari keuntungan penjual dan persentase penjualan. Baiklah, di sini saya akan membuat simbol. P sama dengan harga pembelian U sama dengan harga penjualan. P sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian. Tunggu. Baiklah, kita akan mencari harga pembelian terlebih dahulu, yaitu 160.000. Dan D sama dengan harga penjualan. Sama dengan 2 kali 35, karena berat bersih tersebut 35 dan terdapat 2 kotak mangga. 2 kali 35 dikali 3.000 sama dengan 210.000. Dan untung yang diterima penjual ialah 210 dikurang 160.000 sama dengan 50.000. Dan yang selanjutnya kita akan mencari presentasi penjualan. Ialah cara mencarinya sama dengan persentase keuntungan salah tadi, keuntungan ini. Dengan rumus U per harga pembelian dikali 100% sama dengan 50.000 per 160.000 dikali 100 sama dengan sama dengan 5 per 16 dikali 100% sama dengan 125 per 4 sama dengan 31,25%. Ya, seginilah persentase keuntungannya. Baiklah, dari materi tersebut ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham? Paham, Pak. Baiklah, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mungkin pembelajaran untuk hari ini cukup sampai di sini. Baik, Pak. Iya, Pak. Dan untuk tugas silahkan kepada anak-anak sekalian memberi masing-masing contoh dari yang Bapak jelaskan. Siap, Pak. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan kepada akan kesimpulan dari materi untuk pagi hari ini ialah tentang aritmatika sosial, ialah bagian dari matematika yang membahas tentang perhitungan keuangan dalam perdagangan atau
kehidupan sehari-hari beserta aspek-aspeknya. Keuntungan ialah penjualan dikurang pembelian, dan rugi ialah apabila pembelian lebih besar daripada penjualan. Dan bruto tersebut ialah bruto adalah suatu barang yang diukur dengan pembungkusnya atau berat kotor, sedangkan neto adalah suatu barang yang beratnya sama dengan barang tersebut atau berat bersihnya, dan sedangkan tara ialah selisih dari bruto dan neto. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi